Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Terpolis, NPM saya 411-821-911-90136. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah sosiologi yang bertemakan tentang olahraga dan media. Dan ini untuk memenuhi syarat kebutuhan ujian akhir semester. Dosennya Pak Didin Abidin. Baik, introduction yaitu perkenalan atau kata pengantar. Olahraga lebih awal muncul daripada media. Salah satu unsur dalam olahraga yaitu entertainment. Media merupakan salah satu alat untuk menambah informasi terbaru. Dengan adanya partisipasi masyarakat terhadap olahraga pun menjadi meningkat. Ini ada yang saya ingin tambahkan. Menurut dari SAGE, itu pemberitaan dan penyiaran olahraga telah menjadi ajang bisnis yang menggiurkan, terutama di negara-negara maju, karena bertumpuk-tumpuk uang ada di sana. Situasi dan kondisi media massa seperti itu akan banyak memengaruhi kelangsungan hidup dunia olahraga. Dengan demikian, dunia olahraga memperoleh dampak baik, menguntungkan maupun merugikan, karena disiarkan dan diberitakan oleh media massa. Misalnya, olahraga menjadi populer atau olahraga mengalami perubahan peraturan yang tidak perlu. Langsung ke tahap peranan media olahraga. Seiring dengan perkembangan peradaban dan peningkatan kebutuhan manusia dengan saling berkomunikasi, mengatasi ruang dan waktu, kini media massa sudah beragam jenisnya dan menyebar penggunanya di seluruh dunia. Menurut Bennett, tahun 1983 melaporkan bahwa media cetak seperti surat kabar telah melaporkan kegiatan olahraga di Inggris dan Amerika Serikat sejak tahun yang lalu. Dunia olahraga memperoleh dampak baik menguntungkan maupun merugikan karena disiarkan dan diberitakan oleh media massa. Jadi peranan media olahraga ini sangatlah penting, tetapi ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positif itu olahraga menjadi terkenal di kalangan masyarakat, enggak hanya di Indonesia maupun bisa ke mancanegara, bisa ke luar negeri gitu. Jadi dengan adanya media ini, olahraga ini yang tadinya tidak diketahui oleh banyak orang, tapi dengan disiarkan atau diberitakan itu menjadi suatu pemberitaan yang menarik untuk orang tahu gitu. Dan ini ada menurut Fajri dan Senja tahun 2003 media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak atau menerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, dan TV. Media menampilkan diri sendiri dengan peranan yang diharapkan. Dinamika masyarakat akan terbentuk, di mana media adalah pesan. Jenis media massa yaitu media yang berorientasi pada aspek. Yang pertama ada penglihatan verbal visual, misalnya media cetak seperti koran. Yang kedua pendengaran audio semata-mata atau radio atau tape atau recorder, verbal lokal. Dan yang ketiga pada pendengaran dan penglihatan, yaitu seperti televisi, film, dan juga video yang bersifat verbal, visual, vokal. Jadi untuk menyebarkan informasi, media massa sangat efektif yang dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku komunikasi. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Nah, dari peranan media elektronik ini ciri khasnya yaitu tidak ditujukan pada kontak perseorangan, mudah didapatkan, isi merupakan hal umum,
dan merupakan komunikasi satu arah. Jadi dengan adanya media elektronik ini, seperti adanya film, video yang tersebar di mana-mana di aplikasi manapun seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lainnya, itu menjadi suatu pemberitaan yang sangat cepat tersampaikan oleh masyarakat umum, masyarakat luas. Gitu. Dan untuk jenis-jenis media massa ini ada 3, media massa cetak, media massa elektronik, dan media online. Media massa cetak adalah media massa dicetak dalam lembaran kertas, contohnya seperti koran, tabloid, dan majalah. Yang kedua, media massa elektronik yang isinya disebarluaskan melalui suara atau gambar, seperti radio, TV, dan film. Yang ketiga, media online, yakni media massa yang dapat kita temukan di internet. Dan yang ketiga ini mungkin sangatlah mudah dan gampang, karena hanya memerlukan HP atau laptop, atau sejenisnya, dan yang pasti ada paketan internet. Dengan adanya itu, kita download aplikasi media seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya, berita-berita olahraga itu menjadi sangatlah mudah untuk dicari. Jadi referensi yang sangat mudah untuk dicari. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Nah, ini lanjut ke pengaruh media massa terhadap olahraga. Olahraga mempunyai pendukung dan penonton fanatik karena ia diberitakan oleh media massa. Walaupun demikian, kadang-kadang olahraga harus menanggung suatu masalah yang timbul karena pemberitaan media massa. Jadi, pengaruh dari media ini itu sangatlah berpengaruh kepada fansnya. Karena terkadang tidak jarang pun berita media itu banyak-banyakan yang hoax, sehingga banyak masyarakat yang gampang mudah terpengaruh oleh berita yang tidak mungkin benar adanya. Menurut Coakley tahun 2001, bahwa terdapat hubungan resiprokal antara media massa dan olahraga. Keduanya saling berpengaruh terhadap yang lainnya, dan keduanya saling ketergantungan atas kesuksesan komersial dan popularitas yang diraihnya. Jadi, media massa ini menjadi pihak yang aktif dan banyak mendapatkan keuntungan dari hubungan yang sedang berlangsung. Sedangkan olahraga tampaknya menjadi pihak yang pasif. Dengan demikian, wajar apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan olahraga mendapatkan banyak pengaruh dari pemberitaan dan penayangan media massa. Secara umumnya, pengaruh media massa olahraga ini bisa dikategorikan menjadi media massa berpengaruh netral terhadap negara, media massa memberi keuntungan kepada olahraga, dan juga media massa merugikan perkembangan olahraga. Dan ini beberapa pengaruh media massa terhadap olahraga. Media massa berpengaruh netral terhadap negara. Yang kedua, media massa memberikan keuntungan kepada olahraga. Yang ketiga, popularitas olahraga meningkat karena ditayangkan dan diberitakan oleh media massa. Yang terakhir, media massa merugikan perkembangan olahraga. Baik, saya sedikit jelaskan. Apa sih media massa berpengaruh netral terhadap negara itu maksudnya seperti apa? Keberadaan olahraga tidak tergantung pada media massa, tetapi keberhasilan olahraga sebagai hiburan komersial jelas bergantung kepada media massa. Olahraga tidak dibentuk oleh media massa secara umum atau oleh televisi secara khusus. Media massa terlalu memikirkan pencapaian tujuan komersialnya sendiri dengan mengabaikan pengaruh siarannya terhadap olahraga. Bisa dibilang contohnya yang kemarin sudah terjadi, yang kasusnya di Pekanjuruhan Malang, itu banyak yang menuduh bahwa siaran hak televisi itu terlalu malam, jam 8 malam. Dan itu sangatlah berpengaruh. Berpengaruhnya kenapa? Karena nanti ketika sudah selesai akhir pertandingan, dan itu kan terlalu malam, jam rawan juga, jadi susah untuk diantisipasi apa ada hal-hal terjadi yang tidak diinginkan seperti itu. Dan itu terjadi di Kanjuruhan Malang itu. Dan
Lanjut, olahraga harus pintar-pintar memanfaatkan keberadaan media massa tanpa terpengaruh secara negatif oleh kehadiran media massa. Akan lebih baik apabila olahraga mengambil keuntungan dari kehadiran media massa. Yang kedua, media massa memberikan keuntungan kepada olahraga. Maksudnya gimana? UNESCO mengutip oleh Bennett Sherman tahun 2010 mengusulkan agar media massa mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman internasional terhadap nilai olahraga yang tentu saja jauh lebih realitas dunia. Yang olahraga yang ada di UNESCO mengutip dari Bennett mengusulkan agar media massa mengambil peran dalam meningkatkan pemahaman internasional terhadap nilai olahraga yang tentu saja jauh melebihi realitas dunia olahraga yang ada. Dengan begitu, program olahraga massal akan memperoleh hasil memuaskan apabila didukung promosi dan penyebaran informasi oleh media massa. Kondisi ini tidak terlepas dari andil media massa dalam menyiarkan dan menayangkan peristiwa atau kegiatan olahraga. Banyak bintang besar lahir dan dibesarkan oleh media massa. Contohnya yang bisa kita ambil dari olahraga sepak bola yaitu Cristiano dan juga Lionel Messi. Mereka dari kecil sudah diliput oleh media karena bakatnya sehingga dia sudah berumur 37 tahun dan Messi sudah 35 tahun untuk saat ini. Mereka masih tetap bersinar karena tidak luput dari pemberitaan media-media massa itu tersebut. Jadi namanya tetap naik dan juga tetap berpengaruh untuk masyarakat umum yang suka hobi sepak bola. Popularitas olahraga meningkat karena ditayangkan dan diberitakan oleh media massa. Media massa ini seperti membantu kegiatan olahraga dengan menayangkannya, padahal yang sebenarnya adalah media massa mengincar keuntungan yang berlipat dari kegiatan yang mereka lakukan. Peristiwa olahraga menyimpan potensi keuntungan yang menggiurkan di dalamnya. Lanjut, media massa merugikan perkembangan olahraga. Selain kedua hal di atas, media massa menimbulkan kerugian bagi dunia olahraga. Beberapa cabang olahraga menjadi tidak karu-karuan terkena pengaruh media massa. Menurut Sage Sherman 2010, menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya tarik bagi penonton dan menyesuaikan dengan kebutuhan siaran, industri televisi diizinkan untuk mendapatkan iklan. Demikianlah cara media memanfaatkan olahraga. Media massa tidak memiliki minat yang baik terhadap olahraga. Ia semata-mata hanya mencari keuntungan belaka. Olahraga secara signifikan dipengaruhi oleh media massa dalam berbagai hal, seperti penjadwalan kompetisi, waktu permainan, perubahan peraturan, gaji pemain, tayangan olahraga, dan persepsi terhadap tim dan pemain Al-Tait dan Snow dalam Weiss Sherman. Baik, media massa dan juga olahraga itu sangatlah berpengaruh karena dengan adanya media massa olahraga menjadi populer, tapi karena kalau olahraga tidak ada media massa, olahraga akan pasif atau tetap konvensional atau bisa dibilang tidak bakal populer karena banyak orang yang mungkin belum tahu cara-cara peraturannya, permainannya dan sebagainya. Dari Chico, menurut Chico 1990 menambahkan bahwa pers menciptakan mitos atau persepsi publik yang tidak betul terhadap olahraga. Konon, banyak atlet, pelatih, dan pembina kesulitan untuk melaksanakan tugas mereka karena mereka terganggu oleh pemberitaan media massa. Di Amerika Serikat, banyak guru penjas yang berhenti melatih karena diusik terus-menerus oleh media massa yang tidak benar tentang gaji yang mereka terima. Dalam pemberitaannya, guru seolah-olah mendapatkan gaji yang menggiurkan, padahal kenyataannya berbicara sebaliknya. Ini mungkin sangatlah berpengaruh untuk media massa yang menciptakan berita-berita hoaks sehingga orang gampang menghujatnya atau gampang memujinya jikalau berita itu yang baik atau sebaliknya jikalau berita itu yang buruk untuk pelaku seseorang
masyarakat gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Presentasi saya tutup. Akhirul Holiada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.